Yang tadi disampaikan oleh Pak Wahab itu kita harus selalu ingat bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sesuai dengan pasal 1 UJR. Kemudian ingat juga akta 1868 BW ini mengenai akta itu dibuat dalam bentuk undang-undang oleh pejabat umum di mana akta itu dibuatnya. Nah, dari sini ada marwah yang muncul pada jabatan notaris. Tetapi ternyata berdasarkan pengalaman Pak Wahab dalam selaku MPD dan MPW itu tidak semua notaris itu baik begitu, karenanya harus dilakukan pengawasan begitu ya Pak ya. Nah dari situ juga muncul di UJN ada MKN, ada MPD gitu. Nah tetapi kita sebagai notaris nampaknya tidak boleh berpikir bahwa karena di dalam majelis pengawas atau kehormatan itu ada unsur notaris, maka seolah kita akan dibela begitu ya Pak Wahab ya. Jadi harus tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan marwah yang diberikan oleh undang-undang. Nah kemudian juga di sini mengenai ada pesan dari Pak Wahab, yaitu pada saat majelis pemeriksa itu akan mengajukan ke MPD itu, maka tolong perhatikan Permen Kumham nomor 15 tahun 2020. Di sini ada surat pengantar, tapi juga tolong disertai dengan hasilnya. Nah kadang-kadang hasil pemeriksaan tidak ada rekomendasinya. Jadi minta tolong pada majelis pemeriksa itu dan MPD pada saat sudah memeriksa itu ada rekomendasi akan dibagaimanakan kasus itu, notaris itu dan pemerintahannya seperti apa. Yang kedua, kadang-kadang adanya kurangnya bukti yang menunjang berita acara pemeriksaan. Jadi bukti-buktinya juga harus dilengkapi dengan lengkap-lengkapnya. Dan ada PR juga buat Pak Kapit, punten Pak, mengenai buku panduan yang tadi itu kepada para MPD. Ya. Mengapa dicari soft copy dalam bentuk PDF-nya? Terima kasih Pak Kapit. Pak Wahab, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Wahab lagi, Bapak Ibu. Dan sekarang silakan kepada Pak Amirullah untuk menyampaikan presentasinya terkait dengan kita. Anak kita sekarang memasuki revolusi industri 4.0, Bapak Ibu, di mana kita tidak bisa lepas dari digital. Terlepas dari apakah disetujui atau tidak setuju, arus itu akan terus datang, sehingga kita ada baiknya kita belajar mengenai bagaimana digitalisasi yang sekiranya bisa digunakan di dalam mendukung pekerjaan kita sebagai notaris, kemudian pelaporan-pelaporannya dan media online lain yang bisa kita gunakan. Baik, silakan Pak Betul. Bapak Ibu kalau mau ngasih aplaus dulu Pak Betul boleh silakan supaya kita lebih semangat dan tidak ngantuk ya. Saya mau bikin biar agak cair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia, Bapak-bapak narasumber, Pak Ahmad Abdi. Bapak dan Ibu biar tidak bete gitu ya. Saya tadinya menerima undangan workshop, wah keren semua nih, pasti ada sesuatu yang dikerjakan kalau workshop gitu ya. Jadi sebetulnya kalau workshop itu nanti basisnya modul gitu, modul gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ini materi yang diberikan menurut saya agak sedikit jauh dari tema ya. Kalau dibilang jauh, dibilang dekat gitu. Karena tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kabli bahwa penelusuran data dokumen di Indonesia, terutama khususnya terkait dengan bidang notaris itu masih perlu dibenahi gitu Pak ya. Itu satu. Yang kedua, ada keinginan dari notaris untuk kemudian ikut serta dalam masyarakat informasi biar tidak gaptek, tidak ketinggalan zaman. Tadinya saya berpikirnya ke arah sana. Apa sih yang bisa dilakukan dalam workshop ini? Tapi di sisi lain banyak juga yang meragukan tentang konsep cyber notary atau electronic notary dan lain-lain terkait dengan pengamanan data, pengamanan dokumen, pengamanan apapun yang Bapak Ibu notaris lakukan. Sebetulnya saya ingin mendemokan sedikit, boleh ke operator, saya minta tolong dibuka firewall. Operatornya dibuka firewall, Word, itu paling bawah ada. Nah, satu
tempel saja. Yang kosong, yang baru. Ya, oke. Nah, tulis apapun, Bu, di situ kita tolong. Gua pakai tag. Ya, tulis apapun, lalu silakan di share. Nah, Bapak dan Ibu, ingin saya jelaskan si pentingnya manfaatnya dokumen elektronik atau digital atau nanti tanda tangan elektronik. Jangan dulu sebentar, ya. Ya, supaya tadi menjamin keamanan, ya, supaya orang lain tidak bisa mengetahui. Oke. Ya, sebentar, jangan di-share dulu. Oke. Ya. Ini saya kira anak-anak Bapak dan Ibu sudah biasa buka gitu ya. Nah, sekarang coba bagaimana sih teknologi dapat membantu Bapak dan Ibu terutama dalam pengamanan data. Ini demonstrasi yang paling sederhana. Mungkin kalau angka 1 dibanding 1 juta. Silakan sekarang diklik file, save. Oke. Silakan taruh di mana saja. Jangan lupa nanti soalnya diakses lagi filenya. Nah, taruh di mana, di desktop boleh, di mana silakan. Jangan dulu. No, oke. Klik tools sebelah tombol save. Sebelah tombol save diklik tools, ya. Lalu general option. Oke, di sana tolong ketikkan password yang Teteh inginkan. Ini jadi seperti sulap ya. Silakan, ya. 1, 2, 3 aja, nggak usah panjang-panjang apa gitu ya. Silakan diisi lagi, oke. Diisi lagi sama seperti yang tadi, ya. Kalau sudah oke, diisi lagi, 4 kali diisi lagi, ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Ya. Sudah ya. Nah, tolong di close. Sekarang saya minta teteh yang di sebelahnya yang membuka file tadi. Iya. Kayak mau yang pertama yang kedua. Nah, maksudnya nah, itu ketiga sudah. Ya, cari dulu lokasinya. Di mana tadi lokasinya? Dan dikasih tahu passwordnya. Ya, dan dikasih tahu passwordnya. Ya. Ini sebenarnya ingin merangkum materi karena materinya berslide-slide, ya. Terlalu akademis, terlalu. Tadi nama filenya apa? Ingat? Ya. Nah, ini bahaya. Jadi lupa nyimpan. Itu yang Pak Kapi bilang dicari lagi di mana, ini susah. Ini komputer yang sama, Pak. Apalagi Pak Kapi seluruh Indonesia. Waduh, ya. Nah, coba Teteh bisa buka. Tidak bisa karena tidak tahu passwordnya. Ya, coba kasih tahu kayak passwordnya. Coba ketik. Bapak dan Ibu, ini ya operator kita hari ini dari pagi mungkin tidak diperhatikan. Ya, sekarang Bapak dan Ibu memperhatikan operator. Ya, coba. Oke, klik terbuka. Artinya apa Bapak dan Ibu? Teknologi sebetulnya akan membantu Bapak dan Ibu sebagai notaris terkait pelaksanaan tugas fungsi kewenangan itu. Ini baru sederhana, sangat sederhana. Lalu saya lompat, boleh kembali ke slide. Pengamanan data ini nanti dalam infrastruktur teknologi informasi, dokumen elektronik dan lain-lain. Nanti kita mengenal dua. Yang pertama, kita mengenal yang namanya penyelenggara sertifikasi elektronik. Penyelenggara sertifikasi elektronik itu siapa?
itu pihak yang membuat password tadi, kunci-kunci. Ya, penyelenggara sertifikasi elektronik yang buat kunci passwordnya biar mudah. Lalu yang kedua adalah penyelenggara sistem elektronik sistem yang punya software, yang punya aplikasi, ya, yang punya software aplikasi. Kalau diibaratkan tadi, teteh yang mengetik file, ya. Nah, terkait dengan topik yang diberikan oleh kepada saya, MPD sebetulnya Majelis Pengawas Daerah, karena pentingnya Majelis Pengawas Daerah pusat atau wilayah nanti kita cek. Nah, terkait dengan pelaporan-pelaporan yang Bapak Ibu lakukan, terutama pelaporan terkait dokumen atau akta yang sudah dibuat, biasanya 1 bulan sekali dilaporkan ke Majelis Pengawas yang selama ini masih pakai paper base, kertas, ya. Bapak dan Ibu harus, kalau bahasa Jerman itu mingkit gitu ya. Mingkit gitu ya. Sekarang bisa di-mail, Pak. Nah, sekarang bisa di-mail, tetapi bahaya nih, di-mailnya pakai apa, Pak? Nah, karena meskipun Bapak ketika ngintip, filenya yang ngintip, ya apa itu jalan. Nah, email bisa stres, siapapun bisa cari, gitu ya. Nah, cuma tereliminasi atau terfokus kepada orang-orang yang punya keahlian di bidang IT, pelakunya, gitu ya. Hanya orang ahli bidang IT pelakunya. Nah, terkait nanti itu terkait cyber security nanti lagi. Tapi bagaimana? Kenapa tidak dibuat? Boleh saya ke 8 atau 9 langsung? Ya. Terus naik ke bawah. Nah itu. Ya. Satu lagi. Nah itu. MPN, Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris sebetulnya dapat berlaku sebagai penyelenggara sistem elektronik. Jadi kalau Bapak kirim email, yang bisa buka email siapa aja, Pak? Di kantor sana, di kantor MPN. Ya siapa ya yang punya akses ke email. Karena di situ mohon maaf, adminnya pun, adminnya ahli IT-nya, staf dari Majelis Pengawas yang dia menerima email, bukan notaris, bukan ketua Majelis Pengawas, bukan anggota, bukan sekretaris, bisa baca. Ini kan bahaya. Kalaupun mau pakai struktur email, harusnya emailnya khusus kepada siapa itu. Ya, ditujukannya khusus. Kalau mau pakai struktur email, itu pun masih bisa dibuka oleh admin. Nah, kalau dalam kerangka Undang-Undang ITE dan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2024, maka sebetulnya Majelis Pengawas Notaris bisa memainkan peranan sebagai penyelenggara sistem elektronik bikin. Kalau selama ini Bapak pakai email, dia bikin satu software atau aplikasi. Ya, dia bikin satu aplikasi karena memang memiliki kualifikasi sebagai penyelenggara sistem elektronik. Slide berikutnya. Nah, tadi saya bicara ngobrol sedikit sama Pak Rudi, ada aplikasi kalau tidak salah di Jogja, ada di Jogja, katanya ada aplikasi Semapan di atau website Semapan, itu saya tidak tahu. Karena saya dikontaknya baru kurang lebih 1 minggu yang lalu, atau 5 hari yang lalu. Sambil bikin-bikin, saya mungkin sistem elektronik Majelis Pengawas Notaris, jadi Semapan. Ini kalau yang membuat adalah Majelis Pengawas Notaris pusat. Dia bikin supaya di wilayah daerah itu bisa akses dan semua notaris bisa akses. Nanti dibikin namanya saluran-saluran mana untuk daerah Jawa Barat. Kalau yang dari Jawa Barat mau bikin bisa juga, misalnya jadi mapan Jabar. Kalau di Jabar ada apa? Ada slogan Jabar juara, Majelis Pengawas bikin mapan Jabar. Jadi Jabarnya biar mapan. Ya, mapan dalam artian penggunaan pelaporan untuk
tupoksinya, gitu ya. Nah, ini papan bisa dibuat, ya. Berikutnya, apa yang dibutuhkan sebetulnya simpel saja sih. Tadi saya dibisikin Pak Ahmad tadi. Yang penting mau tidak ini dunia notaris menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang memang dibutuhkan. Saya kira kalau orang perorangan mungkin masih bisa diatur ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang di daerah. Tapi kalau klien kita perusahaan-perusahaan, mereka bicara efisiensi waktu juga, ya, akan lebih bagus kalau kemudian sistem ini dibangun, Bapak Ibu. Ya, sistem ini bangun nanti dalam rangka apalagi yang wilayahnya sangat luas, ya, wilayahnya sangat luas, mereka harus pergi, ya, bicara ongkosnya. Kalau ibu-ibu ya, kalau ke kantor majelis pengawas mungkin tidak hanya bicara ongkosnya saja, gitu, belum ngebahasnya teh botol, gitu. Mampir dulu pasar baru, nah itu ekonomi daya tingginya, itu bisa ditekan, ya, dan lain-lain ya. Ya kalau notaris kan levelnya minimal Kartika Sari, gitu ya. Kamu Kartika Sari aja, gitu. Nah ya, Bapak Ibu di sini. Nah, jadi nanti akan dibangun satu aplikasi, ya, atau satu website. Kalau kata notaris kan sudah punya, kata ini.id, gitu ya, itu websitenya, itu aplikasinya. Websitenya tapi belum dibikin dalam bentuk aplikasi, ya. Nah nanti majelis pengawas juga bisa membuat ini. Nanti pelaporan-pelaporan Bapak dan Ibu, modelnya bukan di email, tapi langsung di-upload dalam sistem yang dikuasai oleh majelis pengawas notaris. Yang bertanggung jawab siapa? Majelis pengawas notaris, karena sistem elektroniknya dia yang menyelenggarakan. Dalam hukum IT, undang-undang ITE dikatakan pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem elektronik adalah pihak yang menyelenggarakan, ya, menyelenggarakan. Bagaimana kalau supaya risikonya ini bisa dibagi? Maka gunakanlah nanti majelis pengawas notaris minta di security diamankan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Salah satunya adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Kenapa? Bapak dan Ibu, kalau tidak salah sampai sekarang penyelenggara sertifikasi elektronik itu paling tidak ada 6, 2 dari pemerintah, 4 swasta. Swasta ini berkembang terus. Kalau nggak salah terakhir barusan saya lihat tidak ada 7, bukan 4 lagi. Yang 2 siapa? Pemerintah. 1 Badan Cyber dan Sandi Negara, yang kedua dari BPPT. Bapak dan Ibu boleh di handphonenya browsing, ya, Badan Sertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Cyber Sandi Negara, pasti ada. Nah, kalau harus memilih, boleh slide berikutnya. Ya. Nanti kalau majelis pengawas notaris membuat satu sistem elektronik, kita pakai istilahnya tenaga pengamanan yang mana di cyber security-nya? Apakah BSSN, BPPT, atau Privy ID, atau DigiSign, atau BRI, ya, atau VIDA, macam-macam, ya. Mau yang mana? Publik atau swasta? Saya sarankan yang publik, karena Bapak dan Ibu adalah pejabat negara. Substansi dokumen yang Bapak Ibu adalah rahasia negara juga, gitu. Sehingga tingkat urgensinya untuk keamanan itu lebih tinggi. Kalau ke swasta lebih, menurut saya lebih bahaya atau tidak pas. Ini negara oleh negara, ya, dalam rangka elektronik government nanti. Negara oleh negara lagi, gitu. Apa yang diberikan oleh BSSN nanti Bapak dan Ibu boleh browsing. Tanda tangan elektronik, ada segel elektronik, ya. Kan kalau Bapak dan Ibu notaris, senjatanya kedua, tanda tangan dan stempel. Tanda tangannya di elektronik, stempelnya di elektronik juga. Itu udah include nanti layanannya, ya. Terus berikutnya ada
Ya sudah. Jadi ada pengiriman elektronik penanda waktu tadi saya dengar kalau kita tangan sekian gimana dengan elektronik ya kita harus sudah fix baru nanti dikirimkan. Kalaupun tidak fix penanda tangan nanti tetap tertera ya, jam-jamnya, menit-menitnya tertera, tidak bisa dibuat ya. Juga autentikasi website. Nah, kalau autentikasi website ini juga sama Bapak Ibu, nanti ini.id itu website, alamatnya ini.id. Pertanyaannya, apakah sudah aman Anda? Apakah sudah terverifikasi, terjamin keamanannya website itu? Nah, kalau belum, silakan gunakan jasa pengamanan cyber security dari BSSN atau BPT. Kalau belum, kalau sudah. Kalau kasus di dunia bisnis, Bapak dan Ibu, sebelum ada undang-undang ITE, website BCA, Bank Sentral Asia, itu pernah dibobol oleh yang namanya Steven Haryanto, analis IT, ya, karena hanya dengan cara membuat nama domain plesetan. Jadi kalau nama domain ini adalah ini.id, saya bikin in, mohon maaf kalau ada yang sama namanya. Karena kan kalau kita ketik sudah cepat-cepat ya, bukan ini tapi in.id, masuk ke website orang lain ya, bicara dari itu servernya beda, masukin data, tampilannya sama. Sebenarnya itu bikin yang namanya typo spotting, harusnya BCA ya .co.id, dia bikin bac.co.id, abc.co.id, ada 5, itu namanya typo, misspelling. Begitu nasabah BCA masuk ke yang typo spotting, tampilan website awalnya sama dengan BCA, sama persis, tampilannya sama. Begitu masukin username dan password ya, dalam 1 hari yang namanya Steven Haryanto bisa mengambil kurang lebih 800.000 password dan username nasabah. 800.000. Kalau dia kemudian satu rekening nasabah diambil 5.000 saja, kali 800.000 berapa? Ya, 5.000 kali 800.000, 8 kali 5 jelas 40, 4 miliar. Betul nggak? 800.000 kali 5.000, ya, kurang lebih berapa tuh? Ya 4 miliar, 1 kali klik ambil 5.000 rupiah dari 800.000 rekening 4 miliar sehari sekali. Kalau sehari 3 kali seperti minum obat, Bu, pagi sistem penarian ngambil 5.000, siang ngambil, ya sore ngambil 4 miliar kali 3 kali 12 miliar 1 hari. Saya berhenti jadi dosen. Nggak ketahuan 5.000 ya buat Pak Rudi masih 10 miliar sekian kali 5.000 miliar Pak. Tapi dari jumlah itu ya kali sekian itu sama, bisa jadi dengan website ini gitu ya, ini dari in kemudian masuk gitu ya, kita masuk salah kamar. Nah ini yang perlu. Makanya kemudian majelis pengawas sangat berpotensi ya untuk membantu juga pemerintah membuat yang namanya sistem elektronik, ya namanya silakan nanti apa mau semapan, mau mapan jabar gitu ya. Kalau sesuai daerah mapan jabar, majelis pengawas notaris, nanti Bapak dan Ibu notaris mengirimkan laporan bulanan itu tidak email. Kalau email lewat orang lain, emailnya Bapak Ibu pakai apa? Yahoo, Gmail, kan itu kan orang lain. Jadi seperti saya mengirim ke Pak Rudi gitu ya, saya kirim dulu tolong kasih ke Pak Rudi, sebenarnya buka apa sih isinya, itu bahayanya. Tapi kalau kemudian majelis pengawas notaris bikin website sendiri, sistem tersendiri, langsung diupload di sini, ya langsung diupload. Nah dokumennya kalau tadi didemokan dulu, rata-rata sekarang pakai PDF, rata-rata sekarang menggunakan PDF. Itu standar yang bukan web lagi gitu ya. Tekniknya gimana supaya aman? Tadi saya bukan
juga sama. Kalau PDF mau dari PDF langsung, mau dari Word langsung bisa. Nanti di CPS sebagai file PDF kasih password minimal seperti itu ya. Jadi terbuka, sangat terbuka kemungkinan itu lebih efisien ya, lebih cepat, lebih tidak ribet ya. Jadi lebih sederhana, cepat, dan relatif lebih murah ya. Lebih murah. Kalau bapak-bapak pergi suatu tempat langsung pulang. Kalau ibu pergi langsung pulang, teh botol mana, bakso mana. Nah itu ya. Jadi lebih sederhana, cepat, dan murah gitu ya prinsipnya kepada ibu. Jadi yang terakhir slide ya itu. Nah, nanti penggunanya ya majelis pengawas notaris dan notaris itu sendiri sebagai subjek-subjek yang terkait. Nanti kalau ada kesalahan upload gitu ya, kalau ada kesalahan upload, filenya seperti apa? Filenya sebaiknya tadi di password dulu ya. Kalau belum sistem mapannya belum tersertifikasi oleh BSSN atau BPPT, minimal file itu Bapak dan Ibu rahasiakan. Contohnya kan itu, data yang di sebelah yang bikin password dan sebelahnya nggak tahu, nggak bisa buka. Sesederhana itu. Tapi kalau menggunakan balai sertifikasi elektronik sama sederhana, tetapi tingkat pengamanannya lebih banyak. Ibarat rumah pagarnya lebih banyak, Pak. Ya, tidak hanya di pintu, tapi ada pagar berlapis-lapis, itulah sertifikasi elektronik. Jadi sebetulnya lebih aman, substansi isinya lebih simpel, gitu ya. Dan yang paling penting adalah lebih membangun kepada Society 5.0. Jadi notaris Indonesia akan sejalan dengan notaris disebutnya notaris 5.0. Kalau industri 4.0, notaris harus 5.0. Artinya apa? Komunitas notaris yang menggunakan teknologi informasi komunikasi yang memang akan memudahkan, membuat simpel, membuat lebih murah, ya, membuat lebih murah. Saya kira itu Bapak dan Ibu biar tidak ngantuk ya di bagian. Mungkin itu Pak moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Amirullah. Kita berikan aplaus dulu buat kalau saya